Apakah hubungan seks bagus untuk kehamilan? Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Di video kali ini saya akan membahas hal yang mungkin Anda malu-malu untuk bertanya ke dokter. Nah, apa itu? Apakah hubungan seks aman dilakukan pada saat sedang hamil? Tonton slide yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Bicara tentang seks dan kehamilan, sebenarnya banyak pertanyaan seputar seks dan kehamilan, dan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya penting, tapi banyak sekali pasangan yang malu untuk bertanya kepada dokter kandungannya. Misalnya istrinya nanya ke dokter kandungan, boleh nggak saya berhubungan badan dengan suami? Atau si suami yang bertanya, boleh nggak saya berhubungan badan dengan istri yang sedang hamil? Nah, untuk Anda yang masih malu bertanya kepada dokter kandungan Anda, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kalau kita bicara tentang hubungan seksual, itu merupakan suatu kebutuhan, jadi antara pria dan wanita. Yang saya bahas pria dan wanita. Kalau yang lainnya nanti ya. Oke, pada saat wanita sedang hamil, justru banyak yang ingin melakukan hubungan lebih banyak. Kenapa seperti itu? Karena pada saat wanita yang hamil, ya sebagian besar ya kalau menikahnya baik-baik, hamilnya normal, mereka akan merasakan bahagia, itu yang pertama. Mereka akan merasa menjadi wanita seutuhnya, bisa mengandung, ya kan? Dan untuk mengapresiasi itu semua atau untuk mengekspresikan kebahagiaannya, mereka akan minta untuk melakukan hubungan seksual. Cuman kadang bingung, boleh ndak lagi hamil? Ada yang bilang lagi hamil muda ndak boleh nih. Ada yang bilang nanti keguguran, nanti kalau orgasme bisa kontraksi rahim dan sebagainya. Nah, pada dasarnya atau sebenarnya tidak ada larangan atau halangan untuk wanita hamil melakukan hubungan seks dengan suaminya. Karena prinsipnya wanita hamil itu merupakan suatu hal yang normal dan bukanlah penyakit. Nah, jadi gini, hubungan seks yang membahagiakan justru bagus, ya kan bahagia. Jadi bagus untuk kehamilan. Jadi si wanita secara psikologis, si wanita ini akan merasa dihargai oleh suaminya. Jadi bukan cuma secara fisik, karena pada saat hamil, tubuh wanita ini kan lebih gemuk sedikit, lebih berisi, ya. Pinggulnya mulai kerisi, apalagi mereka yang sebelum-sebelumnya kita bilang kutilang ya, kurus tinggi langsing. Saya bukan menghina atau apa, ini hanya ya sebutan sehari-hari ya. Jadi mereka kan lebih berisi, kemudian mungkin tidak sebagus penampilannya pada saat sebelum hamil, tapi si suami masih mau melakukan hubungan seks, berarti benar-benar cinta dong sama si istri. Nah, justru ini akan bagus untuk kehamilannya karena perasaan bahagia tadi secara psikologis. Jadi pada kehamilan muda ini kita di kedokteran kita sebut dengan trimester pertama. Biasanya pada wanita akan mengalami gejala seperti mual-mual, kemudian muntah, dan ini tidak berlaku untuk semua wanita ya. Ada wanita yang merasakan hal tersebut atau mengalami gejala tersebut, ada juga yang tidak. Nah, kalau Anda tidak mengalami gangguan, tidak ada masalah, mungkin cuma mual-mual sedikit, melakukan hubungan seks tidak ada masalah. Tapi kalau Anda sampai muntahnya parah, kita sebut dengan hiperemesis gravidarum, Anda nafsu makannya nurun, terus sering muntah, dehidrasi, kekurangan cairan ya, sampai diinfus. Nah, kalau kondisi seperti ini, yang suami harus mengerti ya. Jadi berikan perhatian lebih ke istri Anda, apalagi kondisinya yang seperti ini. Oke? Nah, itulah pentingnya Anda harus rutin ya, konsultasi ke dokter kandungan. Jadi, apakah si pasangan tersebut available atau boleh melakukan hubungan seksual? Nah, biasanya untuk mereka yang punya riwayat perdarahan atau keguguran sebelumnya, nah ini biasanya dokter akan melarang untuk melakukan hubungan seksual, terutama di trimester pertama. Kemudian kalau ada keputihan yang banyak, terus posisi ari-arinya di sebelah bawah, nah ini biasanya dokter akan melarang, takutnya terjadi perdarahan. Kalau keputihan yang banyak tadi, takutnya terjadi infeksi. Jadi, kemudian dicek juga suaminya, kalau ada penyakit kelamin ya sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual atau dihindari dulu untuk melakukan hubungan seksual, diobati dulu suaminya. Tapi kalau kehamilannya ternyata sehat-sehat saja, ya silakan. Berapa kali dok bolehnya? Ya terserah, Anda mau seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu terserah Anda. Nah, kalau untuk jawaban ini bisa tidak, bisa ya. Nah, iyanya kenapa? Ya ini pada pasien-pasien yang kalau dengan rangsangan sedikit atau rahimnya kita sebut dengan sensitif. Jadi dengan dirangsang sedikit sudah mules. Nah, kalau seperti ini silakan konsultasi dengan dokter kandungan Anda. Nanti dokter kandungan akan memberikan obat anti mulesnya, kemudian mungkin akan disarankan untuk tidak berhubungan seksual dulu.
Sperma pada laki-laki itu mengandung hormon namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini akan merangsang mulut rahim sehingga memicu terjadinya kontraksi. Jadi disarankan untuk ejakulasinya di luar, atau mungkin bahasa sekarangnya itu adalah keluar di luar, jadi bukan keluar di dalam, ya. Atau boleh juga Anda menggunakan pelindung seperti kondom. Lalu kebalikannya, setelah kehamilan lebih dari 9 bulan, justru malah disarankan untuk memancing kontraksi alami dari rahim. Jadi supaya persalinannya akan lebih mudah, ya. Nah, buat Anda semua pasangan yang fantasinya suka liar-liar, harap ditahan dulu ya. Jadi posisi yang aman pada saat istri Anda sedang hamil adalah salah satunya posisi miring, kemudian bisa posisi dari belakang. Jadi kalau posisi miring itu kayak sendok sama garpu disusun itu loh. Kemudian posisi duduk juga boleh. Nah, posisi yang tidak boleh adalah posisi missionary position. Nah, jadi posisi yang suaminya di atas, istrinya di bawah, karena ini akan menekan perut. Jadi ini tidak boleh dilakukan pada saat kondisi sedang hamil. Nah, itu tadi semua adalah pertanyaan-pertanyaan seputar seks dan kehamilan. Dan buat Anda yang masih bingung, masih punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, seperti biasa, buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik like, boleh share ke teman-teman Anda, dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.